Oke, 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ya, di video kali ini kita akan diskusi ya terkait dengan pengalaman. Nah, ini adalah salah satu alumni ya di jurusan Fisika Indonesia terkait dengan pengalaman ketika kemarin mungkin mengerjakan tugas akhirnya saat pandemi, kemudian juga ada pembelajaran saat pandemi dan mungkin juga nanti mencari kerja saat pandemi ya. Oke, di sini ada Mbak Dian. Nama lengkapnya Mbak Dian siapa nih ya? Saya kok lupa Mbak. Saya Dian Fadila, Pak. Nah, Mbak Dian Fadila ya dari sekarang tinggal di Krian ini Mbak ya. Iya, Pak. Masih di rumah berarti ya. Oke. Ya. Gimana Mbak? Bisa share pengalaman Mbak? Kemarin mungkin ketika kuliah dulu sempat mengalami kan kuliah pas awal-awal pandemi itu kan ya. Iya, sempat mengalami. Ya, jadi yang awalnya saya masih ingat ya, mungkin kita awalnya tidak merencanakan sama sekali ya terkait dengan kuliahan daring. Iya, Kemudian Pak. di tengah jalan sekitar bulan Maret ya kita harus memutuskan untuk daring itu ya Mbak ya. Iya. Nah, Tapi sebelumnya kita sudah coba daring terlebih dahulu itu, Pak. Kita yang coba-coba itu loh, Pak. Sama pas bimbingan, coba-coba pakai Zoom sebelum daring. oh itu pas kuliah tuh dengan saya ya, yang Iya. Oke, Iya. ya karena itu saya sudah punya firasat sih. Jadi kalau pengalamannya dulu gimana? Mungkin kalau nggak dengan saya ya, kalau dengan saya kan mungkin saya tahu dengan mungkin yang dosen yang lain ketika awal kan masih kuliah biasa itu, kemudian Iya. tahu-tahu ditutup kan langsung benar-benar mendadak itu Iya. gimana? Mungkin sharing aja Mbak ya. Untuk pengalamannya dari setiap dosen itu berbeda-beda. Mungkin kalau ada yang menggunakan mungkin WA group gitu, Pak. Terus untuk biasanya itu nggak bisa full tim dari satu kelas bisa ikut. Mungkin ada beberapa yang nggak ikut kelas karena mungkin kendala sinyal gitu. Di awal-awal pandemi gitu ya, berarti masih meraba-raba ya, mungkin dari yang ngajar juga masih meraba-raba, Iya. dari mahasiswanya juga ya. Itu ketika Iya. dinyatakan libur gitu, mahasiswa langsung pulang atau gimana? Kalau sepengetahuan Mbak Dian kan pulang jelas kan ya rumah klien, tapi yang Iya. teman-teman itu langsung pulang meninggalkan kos atau bagaimana saat itu? Kalau teman-teman yang rumahnya jauh, itu mungkin langsung meninggalkan kelas, Pak, dan pulang kampung. Enggak, maksudnya kosnya apakah diperpanjang dulu atau langsung dihentikan atau bagaimana pada saat itu? Sudah ada kabar Oh, libur kan pada situ tahu kuliah daring. iya. Jadi teman-teman itu kebanyakan diperpanjang, Pak. Nggak langsung memutuskan untuk tidak kos itu tidak. Jadi diperpanjang kosnya karena pemikirannya teman-teman mungkin coronanya itu cepat berlalu gitu. Tapi melihat kondisi ternyata lama selesainya gitu. Oh, berarti masih ada barang-barang yang ditinggal ya pada saat itu oleh teman-teman yang belum pulang ya mungkin ya. Langsung Iya, pulang gitu. Jadi maksudnya bisa takutnya langsung balik gitu ya. iya. Gitu. Oh, kemudian kalau terkait dengan apa namanya? Tadi kan langsung kan setelah itu langsung pulang. Nah, kemudian masih diperpanjang itu kan ya mungkin beberapa bulan. Terus tahu nggak mungkin teman-temannya itu karena merasa mungkin lama akhirnya dia balik lagi ngambil barangnya atau bagaimana gitu? Oh, itu kalau sudah lama kemarin itu sudah beberapa bulan dan melihat kondisi COVID yang semakin meningkat, teman-teman itu kebanyakan pulang kampung dan sudah mengemasi barang-barangnya, Pak. Gitu ya. Jadi ya, lihat situasi dulu baru mengemasi barang Ya, gitu ya. Kemudian kalau ya. kendalanya di pembelajaran mungkin selama daring seperti itu gimana? Susah, Pak, karena kan kita awal daring, semuanya itu Ya. daring, mulai dari seperti dan kami merasa kesusahan Ya, untuk berarti ya intinya semuanya mengalami kesulitan ya mungkin dari yang ngajar iya,
Nah, tadi ya Iya, masih meraba-raba platformnya seperti apa, iya, dan dari mahasiswa juga, dan mungkin dari pemerintah kan juga betul. bingung, Mbak ya. Iya. Kalau menurut Mbak gimana kebijakan ini sebenarnya sudah tepat atau perlu ada mungkin saran atau tambahan atau bagaimana? Untuk Pada masa itu ya kita belum bicara sekarang. ya, untuk kebijakannya sih sudah tepat, Pak, karena kan COVID ini nggak bisa disepelekan. Kemudian untuk dari kaminya sendiri itu harus menyesuaikan dengan keadaan seharusnya juga. Ya memang pilihannya kan antara pembelajaran daring jadi ada walaupun agak tersendat-sendat gitu Mbak ya. Atau ya tidak ada pembelajaran sama sekali kan gitu kan. Pilihannya hanya itu ya. Iya, lebih baik daring memang. Ya memang mau nggak mau ya akhirnya ya. Oke. Kemudian pada saat itu semester berikutnya ada perkuliahan atau enggak? Maksudnya ngikuti perkuliahan lagi atau masih ada mata kuliah yang tatap muka gitu atau sudah langsung selesai artikel aja itu? Masih ada. Yang itu, kalau yang semester kemarin itu, semester 7 itu, Pak, skripsi ada fisika inti sama PLP itu, Pak. Jadi Nah, jadi tiga itu ya skripsi, PLP sama fisika inti. Nah, di fisika inti tinggi. misalkan, dibandingkan dengan sebelumnya yang satu semester kan sebelumnya kan awalnya luring atau tatap muka, kemudian kepotong langsung daring. Nah, setelah itu mungkin ada perubahan atau tidak, atau paling nggak ada perbaikan gitu di semester 7 itu mata kuliahnya? Nggak ada, tetap. Jadi, Sulit ya. Ya. iya. Ya gimana Mbak? Mungkin bagi pengalaman bisa berbagi lah. Untuk fisika inti itu kita melakukan presentasi, Pak, untuk mata kuliahnya. Jadi biasanya kalau katanya kalau dari pengalaman kating-kating, kalau fisika inti itu memang diterapkan presentasi di setiap pertemuannya. Nah, Ya. kita sama tetap presentasi pas semester 7 kemarin dibagi tiap kelompok gitu. Tapi bukannya misalkan sama-sama presentasi, kira-kira apa sulitnya presentasi ketika daring itu dibandingkan dengan Oh iya, dari pengalaman saya pribadi itu pas presentasi kendala teman-teman yang sinyal, mungkin pas bagiannya teman saya yang misalkan namanya Anjar itu. ya Nah, itu pas presentasi pas bagiannya itu kendalanya sinyal, jadi tiba-tiba keluar sendiri itulah. gitu. Sebelum presentasi kan menyiapkan PowerPoint atau makalah atau diskusi dulu. Nah, itu terkait diskusinya gitu ada kendala atau enggak? Untuk diskusinya sih tidak ada masalah, Pak. Bisa melalui WA Group atau kemarin saya juga sudah melalui Google Meet sebelum presentasi, kita diskusi melalui Google Meet terlebih dahulu. Jadi ya untungnya Google itu menggratiskan ya platform untuk Iya, Google Meet itu. Kalau Zoom kan ya kita tahu Zoom itu berbayar ya, walaupun berbayar. biasanya berapa 40 menit saja kan ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya kalau masalah diskusinya dengan kelompok itu tidak ada kendala ya. Itu Tidak ada. sulitnya ketika presentasinya itu di kelas gitu ya. Iya, betul, Pak. Itu memang sinyalnya belum ada atau susah di rumah atau bagaimana, Mbak? Itu kan kita presentasi dari rumah masing-masing ya, Pak ya. Nah, cuaca di setiap daerah kan berbeda-beda. Misal di Sidoarjo eh, cuacanya cerah. Nah, kemarin teman saya yang ada di Bojonegoro kebetulan di sana hujan. Jadi sinyalnya agak jelek. Oh, pada waktu itu musim hujan ya. Iya, Jadi kendalanya di situ ya. Kalau hujan terpaksa sinyalnya ngedrop gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu sudah mulai ada kebijakan kalau nggak salah ya. Kalau misalkan tatap muka itu tidak harus sepenuhnya gitu ya. Dalam artian tatap muka virtual, tetapi hanya ada model sinkronus, ada model oh asinkronus. iya, Nah, itu sudah mulai diterapkan juga atau bagaimana, Mbak? belum, Pak. Belum ada penerapan yang itu. Jadi kita kayak ya cuma daring aja. Ya full kuliah tatap muka gitu ya. Iya, Platformnya menggunakan apa kalau pada saat itu? Google Meet atau Zoom atau yang lain? kebetulan Zoom. Oh, kebetulan Zoom ya. Oh, Iya, Pak. berarti pada saat itu dosen sudah mulai langganan Zoom juga ya berarti. Iya,
Karena fisika inti itu kan 3 SKS dan lama. Jadi kalau pakai Google Meet itu biasanya ada batas waktunya juga, Pak, kalau Google Meet yang kemarin itu. Oh, Google Meet itu ada batas waktunya. Saya pikir bebas gitu, enggak. Iya. Jadi kuliah mulai jam 1 sampai jam setengah 4. Hmm, oh, gitu. Kalau dibandingkan keduanya, sebenarnya enak mana, Mbak? Mungkin ada plus minusnya gitu. Berbayar ya, Pak ya. Terus Ya. biasanya itu kalau Zoom itu apa itu membutuhkan apa memori yang besar itu, Pak. Kadang kalau kebanyakan juga keluar-keluar sendiri. Oh, jadi butuh kuota yang besar ya kalau di Zoom ya mungkin. Iya, Kurangnya, tapi kelebihannya mungkin memang fasilitasnya lebih lengkap gitu ya daripada menggunakan Google Meet gitu, Mbak. Google Meet. Oh Iya. iya. Oke. Jadi kuliah itu, kemudian kendalanya kalau misalkan ketika mulai nih ya, mulai menyusun PPL dulu, PPL ya, atau praktek mengajar gitu ya. Nah, di sekolah itu gimana? Kan sekolah juga sudah mulai online. Ngajarnya gimana itu pada saat itu, Mbak? Kebetulan di SMA itu nggak full setiap hari online, Pak. Jadi saya itu kebetulan di SMA Kemala Bayangkari. Ya, Jadi kadang itu 2 minggu sekali Google Meet, melalui Google Meet. terus yang lainnya? Yang lainnya bermacam-macam sih, Pak. Kalau ada teman yang di sekolah lain itu menggunakan WA Group, model pembelajarannya itu, terus media pembelajarannya maksudnya. Terus ada yang melalui Google Meet, ada yang melalui Zoom gitu, Pak. Enggak, maksud saya tadi kan di pertemuan itu kan, misalkan 2 minggu sekali menggunakan Google Meet. Google Meet, Nah, ya. pertemuan yang lain gimana? Pertemuan yang lain itu melalui 1 minggu itu pengumpulan tugas melalui Google Classroom, 1 minggu Ya. itu melalui Google Meet. Oh, gitu. Kan selama ini kadang-kadang yang sering dikeluhkan oleh siswa itu ketika pembelajaran daring ya bisa dikatakan guru hanya memberikan apa? Tugas gitu ya. Oh iya, Kalau selama ini yang dilakukan ketika PPL tetap mengajar gitu ya. tetap memberikan materi, Pak. Ya, berarti sebenarnya tidak semua guru kan ya hanya memberikan tugas-tugas tapi tetap memberikan materi gitu ya, Mbak ya. Iya, betul. Oke, Iya, tapi betul. aktivitas di sekolah memang benar-benar kosong gitu ya, nggak ada. Kosong. Memang kosong kalau di sekolah. Nah, maksudnya ketika pertama kali laporan itu sekolah memang tutup atau ada guru yang jaga di Oh, sana? Atau ada guru yang piket, Pak. Jadi kemarin itu saya itu ke tempat saya PPL itu 2 kali. dua kali Piket. ke sana langsungnya ketemu Iya, anaknya. Oh ya. iya. Yang pertama? Tapi untuk daerah terdekat kan teman-teman saya kan ada yang di Madiun, ada yang di Bojonegoro. Kebetulan saya sama teman saya satunya itu di daerah Surabaya sama Sidoarjo. Jadi bisa datang langsung ke sekolahnya gitu. Pertemuan pertama membahas tentang atau perkenalan dulu gitu atau perkenalannya malah via Langsung online. langsung materi, Pak. Oh, mengajar. Iya, mengajar berarti. Iya, langsung mengajar, Pak. Oh, berarti mengajar tetapi tempatnya di sekolah Iya, betul. secara daring gitu ya. Iya, betul, Pak. Oh, gitu. 2 kali gitu. 2 kali. Kemudian ada guru pamongnya gitu, mengamati juga gitu atau bagaimana? Iya, guru pamongnya mengamati. Jadi di sana itu kita dipersiapkan ruang kelas buat mengajar gitu, Pak. Ya. Secara daring, nanti guru pamongnya juga mengamati di ruang kelas itu. Bagus sekali ya berarti fasilitasnya sebenarnya kalau kita bicara beberapa Iya, Pak. sekolah seperti itu. Oke. Kemudian kalau dari siswanya sendiri ada kendala nggak mungkin ketika mengajar kan? Kalau saya kan sudah pengalaman ya mengajar. Mbaknya kan juga pengalaman Iya, diajar kan ya, diajar ketika daring. Nah, ketika iya. mengajar seperti ini kendalanya apa kalau dari sisi sudut pandang sebagai guru kan, pada saat PPL itu? Nah, ini kendalanya itu pas pengumpulan siswanya untuk masuk di Google Meet-nya, Pak. Jadi kan Ya. misalkan habis mapel A terus lanjut mapel B. Jadi kita harus nunggu sekitar 15 menitan dulu baru bisa masuk ke Google Meet dan kumpul semuanya. Berarti itu sebenarnya ya gimana? Terus kendala lainnya itu ketika kita interaksi dengan siswanya langsung itu terlihat pasif, Pak. Nah, berarti sama ya ketika misalkan saya ngajar ya sering juga ya
Ya, saya juga kadang jengkel, tapi kadang ya nggak bisa nyalahkan mahasiswa ya. Sering terlambat, kadang sampai 15 menit, bahkan lebih gitu ya. Nah, iya Pak. Apalagi siswa gitu Pak. Oh, lebih parah malahan. Iya. Oh iya, kalau susah ya, mungkin masih belum dewasa. Termasuk tadi ya interaksi ya. Jadi kalau di Zoom itu cenderung diam gitu, pasif, Diam, iya. tunggu Jadi harus disebut dulu gitu namanya atau gimana. iya, betul. Betul. Jadi kita pas habis materi kan memberikan umpan balik gitu, Pak. Nah, Ya. kita beri pertanyaan, ternyata nggak ada yang jawab, Pak, gitu biasanya. Jadi kita jawab-jawab sendiri, beri pertanyaan-pertanyaan sendiri gitu. Oh, nggak dicoba misalkan manggil namanya siapa atau gimana gitu. Sudah, tapi Tapi harus memang harus seperti itu, harus dipanggil namanya terlebih dahulu. Apa itu? Nggak inisiatif buat jawab. lah ya berarti harus dipanggil dulu baru menjawab gitu ya. Iya. Hampir semuanya ya, bahkan ya mungkin yang saya alami juga hampir sama. Kalau nggak dipanggil, kadang dipanggil pun kan juga kadang nggak langsung jawab kan, lama gitu ya jawabnya. Iya. Iya. Nah, kalau perkuliahan gitu, kalau sekolah gitu, apakah misalkan pakai Google Meet, apakah on cam gini atau rata-rata off cam atau bagaimana untuk siswa? Harus on cam gitu, Pak. Karena kalau nggak on cam itu dia dianggap nggak ikut pembelajaran. Tapi dari siswanya sendiri itu banyak yang nggak on cam. Terus konsekuensinya akhirnya apa? Gurunya negur atau bagaimana? Sudah ditegur berkali-kali tapi tidak on cam. Akhirnya ya nggak apa-apa, ya Nggak dibiarin aja, apa-apa. nggak mau. Iya, dibiarin saja. Ya, ya. Soalnya kadang kalau mahasiswa ya gitu, pinter juga cari alasan kalau on cam kadang. Susah jaringan atau kuotanya nggak ada atau bagaimana. Iya. Nah, pernah nggak misalkan ketika mengajar, kemudian ada yang alasan kuotanya habis atau nggak ada sinyal atau bagaimana pada saat jam itu? Atau sering malah? Dari pengalaman PLP saya pribadi itu, Pak, jadi yang menghandle presensi siswa itu dari gurunya. Misal nanti yang mengamati siapa yang nggak masuk itu gurunya sendiri, Pak. Jadi nanti kalau ada yang nggak masuk nanti ditegur gurunya sendiri. Dari guru PPL-nya itu tidak berurusan dengan presensi siswa. Gitu. Berarti nggak langsung interaksi atau izin langsung ke guru PPL gitu nggak ya? Enggak, karena kami tidak diberi kontak dari WA, nggak ada WA grup gitu, Pak. Jadi media pembelajaran ya cuma itu Google Meet saja. Oh, nggak ada WA grup dengan siswa? Nggak ada. Ya, Nggak ada. janjiannya kalau misalkan ngirim link apa Google Meet gimana? Di Google Classroom gitu atau di Melalui guru pamongnya, Pak. Oh, gitu. Jadi tidak langsung ada grupnya gitu ya. Ya mungkin kalau pengalaman mungkin saya juga sama ya. Kita kan sharing di sini ya. Kalau ngajar itu ya kadang-kadang gitu. Pernah juga lucu, sudah tahu waktunya kuliah gitu alasannya nggak ada kuota kan ya agak lucu juga, agak nggak masuk akal kan. Padahal Kemudian dapat kuota, ya, Pak. iya, padahal dapat kuota juga. Oke. Kemudian terkait dengan kuota, kita bicara kuota Kemdikbud ya. Iya, Kemendikbud. Dapat kan Mbak ya berarti? Dapat 10 giga malahan. Itu semua siswa, semua mahasiswa yang Mbak tahu atau ada yang nggak dapat atau bagaimana? Semua dapat kok, Pak. Oh, sebenarnya semua dapat ya? Iya, semua dapat. Mungkin ada kendalanya atau keterbatasannya terkait dengan kuota itu? Nggak ada sih, Pak, kalau kuota itu kendalanya itu. Semua, setahu saya dari teman-teman sekelas itu sudah dapat. Jadi kalau yang nggak dapat itu langsung bisa Menghubungi gitu ya? Menghubungi siapa gitu kalau nggak dapat gitu ya? Iya, betul. Soalnya kan kadang-kadang ada juga yang alasan misalkan kan sudah dapat kuota katanya nggak, kalau apa kuotanya nggak kesedot lah atau pulsanya kesedot dan lain-lain tuh gimana? Nah, itu kurang tahu juga sih, Pak. Tapi Jadi pengalaman lancar. lancar. Gitu ya. Oke, berarti menarik ya. Kemudian kita lanjut ke skripsi atau artikel ya kalau kita bicara. Ya. Kalau selama ini pengerjaan kemarin itu pengerjaan artikel atau tugas akhirnya gimana? Ada kendala secara daring gitu? Untuk kendalanya kemarin kan dari pengalaman saya pribadi kan nyusun skripsi itu dari semester 5, Pak. Nah, tiba-tiba Ya.
tiba-tiba diubah kebijakan ke artikel, itu kan harus merubah konsepannya juga. Itu Iya. kendala. Nah, yang awalnya penerapan langsung ke asesmen. Iya. Terus untuk kendala penelitiannya itu mungkin di perizinan di sekolahnya. Jadi kemarin itu saya pas penelitian itu harus izin ke sekolahnya langsung kebanyakan Pak. Nggak boleh izin online gitu. Jadi naruh Jadi suratnya harus itu. ketemu langsung. Iya, Bahkan kalau kirim pos juga nggak boleh ya, harus nggak ketemu boleh. langsung. Oh gitu. Terus kemudian, tapi banyak yang mengizinkan atau tidak ketika langsung seperti itu aja. Diizinkan. Berarti sebenarnya tidak begitu sulit, tapi memang harus ketemu langsung gitu ya ketika Iya, itu. harus ketemu langsung. Kemudian ketika ngambil data gimana kan siswanya kan sekolah online seperti itu. Nah, untuk ambil datanya itu kemarin penelitiannya itu di waktu. Jadi kebanyakan guru-guru itu pas saya mengirimkan link dari soal-soal penelitian itu harus dikirim pas sore hari karena gitu, Pak. Ya karena siangnya pembelajaran gitu ya Iya. sekolah. Oh ya mungkin untungnya karena berubah ya awalnya kalau tugas akhirnya masih pembelajaran harus mengajar gitu ya. Kalau Iya, ini kan betul. langsung ngambil data saja Data. untuk evaluasi atau bagaimana. Kemudian kan kita tahu ya di UNESA langsung ada perubahan kebijakan kan pada saat itu ketika skripsi awalnya kan harus skripsi dan lain-lain ternyata segala pandemi ini ada keringanan kan. Nah Iya. itu kebijakan itu gimana Mbak? Justru meringankan atau malah memberatkan atau bagaimana? Atau sama saja sebenarnya nggak ada bedanya? Ini dari Kalau pengalaman aja nggak apa-apa ya. iya, dari pengalaman saya ya, Pak ya. Kalau menurut saya artikel ini tambah memberatkan, Pak. Karena kenapa? Dari Ya. proses artikel dari submit sampai publish itu eh, lumayan lama. Sedangkan kalau skripsi itu kan habis sempro terus sidang. Tapi Ya. kalau artikel ini kan kita submit dulu, terus nanti direvisi lagi, terus dikumpulkan lagi sampai nunggu publish itu lumayan lama. Oh, jadi justru ya sulitnya karena memang harus terbit itu ya Iya, terbit. di Syaratnya itu harus harus terbit. justru lebih sulit ya daripada menulis skripsi gitu Mbak ya. Iya. Kalau misalkan dari bimbingan atau diskusi dengan pembimbing itu gimana? Ada kendala atau enggak Pak? Ketika online Alhamdulillah, seperti ini, alhamdulillah kalau dari pembimbing sendiri itu tidak ada. Soalnya setiap minggunya itu kita ada progres. termasuk misalkan dengan kalau penguji gimana? Kan Kalau artikel itu juga diuji saat itu kan, setelah terbit berarti ya iya, itu kalau bagaimana? tidak ada masalah, Pak. Jadi kalau penguji itu mengikuti publishnya artikel dari jurnal itu. Jadi apa adanya. Jadi kalau itu artikelnya kalau sudah terbit gitu Lagi. ya. Kalau misalkan artikelnya belum terbit bisa nggak diujikan atau Bisa bagaimana? sebetulnya, tapi harus menggunakan jurnal di jurusan. Nah ya maksudnya berarti harus merevisi lagi juga dan seterusnya sama. Iya, betul. Nah dari dua jalur itu kira-kira mudah yang mana sebenarnya? Yang terbit dulu atau yang di jurusan? Atau sama Kalau saja? saya, kalau saya, menurut saya sih yang publish dulu, Pak. Oh publish dulu kenapa? Iya kenapa Mbak? Kok publish dulu itu lebih mudah? Hmm. Eh, karena kalau di luar itu mungkin yang di luar itu mungkin apa ya Pak ya? Karena jurnal luar mungkin, jadi Iya, mungkin antriannya cuma sedikit dari mahasiswa luar mungkin. iya. Kalau dari jurusan sendiri mungkin banyak yang antri karena kita semua itu sama. Gitu. Jadi terus kemudian juga harus merevisi gitu ya yang sesuai dengan syarat Iya, dan lain-lain itu yang jadi kendala ya. Oke. betul. Kemudian untuk yudisium gimana Mbak? Yudisium itu pengalamannya saya nggak ngikuti ya pada saat itu. Online atau offline atau bagaimana? Gimana Pak? Bisa diulangi lagi Pak? Yudisium, Tadi yudisium. Setelah yudisium lulus kan yudisium. Nah, yudisiumnya online atau offline atau bagaimana pada saat itu? online Pak. Eh, Gimana? Mungkin pernah tahu ya kakak kelasnya yudisium offline kan dengan seremonial. Iya, Kemudian iya. yang merasakan online itu gimana?
Sedih Kalau karena kurang greget atau gimana? Atau sedih, Pak. bagaimana? Pastinya sedih. Karena pengalaman saya pribadi, saya kan ikut hima. Biasanya kalau di yudisium offline itu ada yang namanya pinang. Pinang sendiri itu pisah kenang. Jadi Ya, gitu dari jurusan, terus ada sambutan-sambutan dari jurusan juga, dan lebih seru. Mungkin kalau yang yudisium online ini kesannya kurang menarik gitu, Pak. Nggak ada kehilangan momen seperti kayak arak-arakan, kehilangan momen seperti sambutan-sambutan di jurusan gitu. ya memang banyak ya pandemi banyak merubah kita ya mau nggak mau kan kita Iya, harus seperti itu. Kalau wisudanya gimana? Apalagi tambah menyedihkan ya kalau wisuda itu mungkin sekali seumur hidup gitu ya. iya, Satu, kemudian nggak bisa membawa orang tua. Biasanya kan yang kita banggakan membawa orang tua ke kampus, betul. kemudian memberitahu kampus kita foto-foto gitu ya. Nah, Iya. kalau yang ini akhirnya gimana? Kemarin sempat ada apa aspirasi melalui Google Form, Ya, oh mau wisuda offline apa online. Masih setahu saya masih di situ saja sih Pak, belum tahu keputusan wisuda online atau offline. kemudian berarti sampai sekarang tidak ada wisuda atau langsung diserahkan Belum, saja ijazahnya gitu. Ijazahnya gimana? belum. Saya kebetulan saya sudah ambil ijazah Pak. Oh, berarti dipending sampai waktu yang belum ditentukan gitu mungkin. Iya, mungkin seperti itu. Nah, kalau dari Mbaknya sendiri gimana? Mbak Dian sendiri lebih lebih setuju ya sudah online saja atau depending seperti ini siapa tahu nanti bisa offline atau bagaimana? Kalau saya sih offline saja Pak, depending sampai offline. Ya memang mending seperti ini ya ini keputusan yang Iya, baik ya. Ya karena tadi ya kita iya, bisa jadi seumur hidup sekali kalau nggak ngajak orang tua, ngajak keluarga itu betul. enak ya kurang serak gitu ya. Momennya Momennya itu ya penting ya. Pak. Hmm. Kemudian setelah itu kan sudah lulus, nah, kegiatannya sehari-hari gimana ini Mbak? Selama Gimana Pak? pandemi. Setelah lulus, kegiatan setelah pandemi ini gimana? Kegiatannya masih ya itu tadi Pak ngelesi karena pas ketika naruh lamaran-lamaran ternyata sampai tanya ke dinas pendidikan provinsi pun itu lamaran yang naruh lamaran pun masih overload dari tahun kemarin karena corona itu. Oh, karena COVID justru banyak, ya mohon maaf, mungkin banyak lamaran gitu ya akhirnya. Iya, Sehingga banyak sulit, lamaran yang menumpuk justru sulit ya mendapatkan pekerjaan gitu ya. pekerja. Iya betul Pak. Itu cuma di daerahnya Mbaknya saja atau mungkin teman-teman yang lain juga mengalami seperti itu, Mbak? Setahu saya teman-teman yang lulus lulus sama bareng sama saya itu Pak, kendalanya sama Pak, sulit mencari pekerjaan di masa pandemi ini. Berarti ya lulus, tetapi sampai sekarang mungkin ya sulit ya untuk mencari pekerjaan, terutama yang pas jadi guru gitu, Mbak. Iya betul Pak. Atau ada yang sudah mulai bekerja gitu? Setahu saya cuma beberapa Pak. Berapa? Atau ada yang itu melanjutkan studi, Ada yang melanjutkan studi juga. tapi akhirnya mayoritas sulit ya untuk mencari pekerjaan. Ya, mayoritasnya itu masih sulit mencari pekerjaan. Akhirnya ngelesi gitu, Mbak ya, mau sebagai alternatif. Ya, ngelesi alternatifnya. Nah, kalau di sana ngelesinya gimana? Apa daring juga? Kan ya kadang-kadang juga Hmm, nggak lucu kalau daring kan? Atau kalau ngelesi, luring, kalau ngelesi itu langsung tatap muka langsung, Pak. Oh, offline gitu ya? Ya, kendalanya orang tua siswanya itu kan kalau pembelajaran daring di sekolah itu kebanyakan siswanya itu nggak paham sama materinya. Jadi beralih ke lesnya itu offline biar Hmm. itu paham gitu. Modelnya buka kelas atau privat? Privat, Pak. Oh, privat ya di sekitar situ gitu ya? Iya, Atau di Surabaya malahan? privat di Sidoarjo, Pak. Oh, di sekitar Sidoarjo ya? Oke. Iya. Jadi datang ke rumah orang tuanya gitu, kemudian ngelesi di situ gitu ya? Iya, Itu karena mungkin ya balik lagi kan karena sekolahnya online gitu Mbak ya. iya Jadi karena sekolahnya daring, siswanya nggak begitu paham, gitu. akhirnya alternatifnya eh, Les, les lesnya privat. offline. Oh, Iya, ya ya ya. Ya memang intinya kita memang jauh berubah ini ya Mbak mau nggak mau pandemi ini sangat banyak kita ya. banyak berubahnya. Ya terutama ini di sektor pendidikan ya karena ini hari pendidikan ya makanya saya ngundang Mbak
Dian ini sebagai pengalaman ya, sudah pernah ya kita lihat ya sudah pernah jadi mahasiswa, pernah jadi guru juga kan ya, kemudian juga sebagai alumni juga kan sekarang. Nah, jadi kan Ya. depannya. Jadi memang sangat berubah ini Mbak ya. Ke depan ini kira-kira inginnya seperti apa Mbak? Karena mungkin kan pandemi nggak mungkin kan setahun selesai lah ya. Mungkin vaksin aja sampai 2022 akhir kan katanya. Itu kalau Iya. pada saat itu masih normal ya, belum ada embargo dari India atau yang lain. Iya. Apalagi sekarang India juga kan outbreak lagi kan, mungkin kalau Mbak yang lihat beritanya ya, Iya. Tahu mengerikan Pak. itu ya. Nah, Mengerikan. ke depan ini inginnya seperti apa Mbak? Paling nggak dalam bidang pendidikan saat ini. Mungkin kalau lihat perkembangan saat ini kan itu ya Pak ya. Jadi Hmm. mungkin dijadwalkan 1 minggu sekali, mungkin 1 minggu 2 kali. Menurut saya itu sudah bagus. Jadi nggak full online. Berarti model hibrid gitu ya Iya, betul. untuk sekolah ya. Jadi 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali apa namanya tatap muka, kemudian Dijadwalkan masuk. sisanya Iya, online gitu ya. Oh itu sebagai iya, alternatif ya. iya. Menurut saya. Nah, selama ini bukannya sudah mulai diizinkan ya untuk perkuliahan tatap muka. Kalau di daerah Mbaknya situ mungkin ada yang zona hijau yang sudah diizinkan gitu? Belum ada ya? Perkuliahannya belum ada Pak. Sekolah belum ada sama sekali. Ada sih Pak beberapa. Jadi ya sama kayak tadi Pak, dijadwalkan 1 minggu 1 kali gitu. Ya memang sepertinya lebih efektif seperti itu ya karena memang ya kalau kita bicara sekolah kan tidak hanya belajar tapi juga berinteraksi kan sekolah. Siswa harus berinteraksi dengan temannya atau yang lain gitu Mbak ya. Jadi memang mau nggak mau perlu ya model hybrid Perlu, seperti itu ya. Oke. perlu banget Pak. Kalau di kuliah gimana? Apakah tetap daring seperti ini atau kalau kuliah kan nggak mungkin 1 minggu Nggak kuliah mungkin, iya. karena kan ya yang Soalnya kan kasihan kalau yang jauh, jauh-jauh. daerahnya jauh. Nah itu seperti apa? Ada alternatif mungkin Mbak? Saran lah ya atau berdasarkan pengalaman? Saya juga bingung Pak sebagai mahasiswa. Karena masuk offline itu kan kebutuhan kita untuk belajar interaksi langsung kata Pak Alan tadi. Ya. Kondisi tidak memungkinkan. Jadi gimana? Memang sulit ya kalau untuk yang kuliah ya. Iya, memang sulit. Ya mau nggak mau memang ya Daring. terpaksa ya kan daripada tadi ya alternatifnya daripada enggak sama sekali kan mending lebih baik daring gitu ya mungkin enggak apa-apa ya. Iya, Memang Pak. tapi nggak tahu sampai kapan ini ya mungkin kalau sudah relatif aman gitu mungkin Bisa masuk. mulai masuk lah ya mungkin atau gini masuknya itu nggak full gitu gimana? Misalkan dalam satu semester kan ada 16 kali mungkin 8 kali kita luring gitu kemudian 8 kali online itu gimana kalau menurut Mbaknya? Ya berturut-turut. Jadi kan kalau ngekos sekalian ngekos 4 minggu Iya. gitu. Mungkin gimana kalau ada alternatif seperti itu? Nah, kalau kayak begitu juga boleh sih, Pak. Jadi misalkan 4 minggu itu dibuat mahasiswa semester 2, terus selanjutnya 4 minggu selanjutnya mungkin mahasiswa semester 4 gitu, Pak. Digilir gitu ya. Jadi semester Digilir. 3, Iya. nanti berikutnya semester mungkin nggak 4 minggu lah. Kalau terlalu lama 2 mingguan gitu ya. Mungkin digilir gitu ya sampai Iya, Pak. akhir gitu ya. Ya mungkin bisa jadi saran juga ya untuk kampus atau yang lain ya. Oke. Iya, Pak. Ya, terima kasih Mbak ya ini sudah berbagi pengalaman terkait dengan kuliah, kemudian mengerjakan tugas akhir sampai ngajar. Ya sampai Iya, sekarang Pak. ya bahkan alumni mungkin masih belum ada kegiatan. Rencana mau tetap mencoba melamar atau studi gitu, Mbak? Ada rencana studi lanjut? Saya mau mencoba melamar-lamar kerjaan dulu. Lamar-lamar kerja dulu gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan sukses Mbak ya nanti Amin. bisa mendapatkan ya pekerjaan lah ya kita bicara mungkin Amin. atau Iya, yang Pak. lain. Ya terima kasih Mbak Dian untuk hari ini. Mudah-mudahan Iya, Pak. kita bermanfaat ya khususnya di Amin. hari pendidikan ini ya kemarin tanggal 2 ya. Iya, Oke. Pak. Ya terima kasih. Kita akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.